Oke, kemudian kita akan masuk ke dalam onsei kigo atau onsei jibo. Jadi dalam ilmu fonetik itu ada disebut dengan namanya lambang bunyi, ya, lambang bunyi onsei kigo. Secara internasional kita kenal dengan IPA atau International Phonetic Alphabet, yang mana onsei kigo ini adalah lambang atau tanda yang digunakan agar bunyi bisa dilihat dengan mata. Jadi kan kalau suara aja kita nggak tahu tuh seperti apa bunyi itu. Tapi ini ditulis atau dilambangkan dengan huruf. Seperti contoh berikut ini. Ya, ini adalah onsei kigo, meskipun sini gambarnya kurang jelas. Nanti minasang bisa cek dari website IPA secara website originalnya. Nanti di situ akan lihat macam-macam huruf yang dibikin dalam bentuk lambang. Nah, minasang bisa cek dari ipachart.com untuk melihat bunyi yang dituliskan ke dalam bentuk huruf. Jadi bunyi itu dari berbagai bahasa yang ada di seluruh dunia. Nah, berikutnya kita akan melihat mengenai huruf vokal dan huruf konsonan bahasa Jepang, ya. Nihongo no boing, vokal, to shin, konsonan. Jadi Nihongo no boing, huruf vokal bahasa Jepang. Nah, huruf vokal terbuat ketika udara yang keluar dari paru-paru kita tidak dihalangi apapun. Ya, udara yang keluar dari paru-paru bergetar melalui pita suara, keluar melalui mulut tanpa adanya halangan. Jadi, tidak ada halangan di sini maksudnya dia tidak keluar, dia tidak bertemu dengan gigi, mungkin dia tidak bertemu dengan langit-langit keras, langit-langit lunak, jadi langsung keluar. Jadi seperti kita mengucapkan huruf A, I, U, E, O. Ya, itu yang kita sebut dengan tidak ada halangan. Nah, untuk huruf vokal sendiri dalam bahasa Jepang itu bisa dilihat dari berbagai macam. Yang pertama dari terbukanya mulut. Jadi untuk huruf vokal dalam bahasa Jepang itu dibagi atas 3, ada sema, jadi mulut terbuka sedikit, ada hang sema, ini mulut terbuka sedang, dan hiroi, mulut terbuka lebar. Jadi kalau untuk sema boing, vokal dengan mulut yang terbuka sedikit itu adalah i dan e. Nah, untuk huruf Jepang ini sedikit berbeda dengan huruf Indonesia. U, dalam bahasa Indonesia mulut kita bulat ketika menyebutkan huruf u. Tapi dalam bahasa Jepang itu sedikit berbeda, dia mirip dengan i. Jadi itu dikatakan huruf u tidak terbuka lebar, melainkan terbuka sedikit, u gitu. Kemudian ada hang sema boing, ini terbuka sedang seperti e dan o. Nah, untuk yang terbuka lebar itu adalah huruf a. Kemudian dari posisi lidah itu juga bisa dilihat huruf vokal. Huruf vokal i dan e, posisi lidah yang aktif adalah maejita boing atau vokal dengan menggunakan lidah depan, i, e. Nah, sementara untuk vokal a itu menggunakan chujita boing, yaitu vokal dengan lidah tengah. Dan yang untuk o dan u adalah kojita boing, vokal dengan lidah belakang. Oke. Begini, ini bisa dilihat perbedaan posisi lidah antara bahasa Jepang dan bahasa Inggris untuk huruf vokalnya. Oke. Nah, berikut ini berupa sedikit rangkuman untuk ciri-ciri vokal bahasa Jepang. Dilihat dari jenis vokal, terbukanya mulut, bagian lidah yang aktif, dan bentuk bibir. Ya, tadi seperti dikatakan, bentuk bibir yang bulat itu hanya terjadi pada huruf O. Sementara untuk huruf U itu tidak bulat. Kemudian sekarang kita lihat mengenai Nihongo no shiin, huruf konsonan. Jadi huruf konsonan terbentuk ketika udara yang keluar terhalangi oleh sesuatu. Nah, tadi vokal tidak dihalangi oleh apapun, sementara konsonan terhalangi oleh sesuatu. Sesuatu yang menghalangi tersebut disebut dengan cho-ong-teng atau titik artikulasi. Nah, bagaimana suara tersebut terhalangi disebut dengan manner of articulation atau cho-ong-ho. Jadi, untuk konsonan dia akan terhalangi oleh sesuatu.
Nah, kemudian dalam konsonan Jepang itu dibagi atas beberapa bunyi yang dihasilkan. Yang pertama adalah haretsuong, bunyi plosif atau bunyi letupan, seperti huruf pa dan ba, ya, seperti ada letupan. Kemudian ada masatsuong atau frikatif, bunyi desah seperti fu, hi, dan shi. Kemudian ada hasatsuong atau affricate seperti chi dan tsu. Nah, bunyi yang dimulai dengan plosif dan diakhiri dengan frikatif. Jadi affricate itu adalah bunyi yang diawali dengan letupan terlebih dahulu dan diakhiri dengan frikatif, yaitu bunyi desah. Kemudian ada hajikyong, tap or flap, bunyi kepak atau hempas, seperti huruf R dan L. Yang terakhir itu ada biong atau bunyi nasal, ya, bunyi yang berasal dari rongga hidung seperti M dan N. Ya. Jadi itu adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh konsonan bahasa Jepang. Baiklah minasang, begitu penjelasan mengenai speech organ, mengenai artikulasi dan pengucapan dalam bahasa Jepang. Silahkan minasang latihan untuk melafalkan huruf-huruf dalam bahasa Jepang sesuai dengan bunyi yang sudah dipelajari tadi. Oke, baiklah. Bagaimana minasang? Do deshita ka? Sesudah menyaksikan video mengenai Introduction of Linguistics dan mengenai fonetik dalam bahasa Jepang beserta fonologi dalam bahasa Jepang, apakah sudah cukup paham? Dari video tersebut kita bisa melihat bahwa perkembangan linguistik dalam bahasa Jepang itu sejak kapan terjadinya, dan kemudian kita juga bisa melihat masing-masing huruf Jepang itu diproduksi oleh alat ucap seperti apa. Dan terakhir itu untuk skop yang lebih besar lagi, huruf-huruf atau kata dalam bahasa Jepang itu bagaimana cara kita mengucapkannya, bagaimana aksen yang tepat, bagaimana intonasi yang tepat, dan lain sebagainya. Diharapkan dengan kumpulan video tadi itu bisa membantu minasang untuk belajar bahasa Jepang, dan diharapkan juga bisa membantu minasang untuk bisa berintonasi atau mengeluarkan aksen dalam bahasa Jepang secara tepat. Baiklah, demikian rangkaian video mengenai Introduction of Linguistics, fonetik, dan fonologi dalam bahasa Jepang. Pada video berikutnya kita akan masuk ke cabang ilmu linguistik yang kedua, yaitu morfologi. Silakan ditunggu video berikutnya ya. Terima kasih.